Berlatarkan di kota New York tahun 1887, terdapat rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell. Dan saat film dibuka, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang akan disuntik mati. Wanita itu meronta kesakitan sambil berkata, jika tidak ada yang salah dengan dirinya. Setelah tidak sadarkan diri, seorang pria tua menyuruh para perawat agar wanita itu dibawa ke bangsal krematorium untuk dikremasi. Send her to the crematorium. Wanita ini bernama Elizabeth Jane Cochrane. Dia adalah seorang jurnalis investigasi asal Pennsylvania. Sejak kecil dia memiliki cita-cita menjadi seorang penulis. Elizabeth memulai karir pada tahun 1885 sebagai seorang jurnalis lokal di wilayahnya. Ia juga mempunyai nama panggilan atau nama pena, yaitu Nellie Bly, yang selanjutnya akan saya panggil dengan nama panggilannya. Setelah 2 tahun dia mengkritik keras sebuah artikel dari surat kabar yang diterbitkan oleh perusahaan besar di New York. Dia pun akhirnya dipanggil oleh redaksi pelaksana perusahaan tersebut. Artikel itu menyebutkan bahwa wanita tidak bisa seperti laki-laki. Wanita hanya bisa mengurus anak dan memasak saja. Tentu pernyataan itu dibantah keras oleh Nellie dan mengkritik jika dirinya bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh laki-laki. Dia ingin membuktikan kepada dunia bahwa wanita setara dengan laki-laki dalam hal kemampuan. Atas dasar kritikan keras dari Nellie, perusahaan surat kabar yang bernama The World News akhirnya memanggil dan mempekerjakan dia, yang mana ini merupakan debut pertama Nellie menjadi seorang jurnalis di kancah dunia. Di sini bisa kita lihat di tahun itu pekerjaan sebagai jurnalisme semua pekerjanya adalah laki-laki. Tidak ada satupun wanita melainkan Nellie seorang diri. Mereka menganggap lemah kepada Nellie, sampai-sampai tidak mau menyapa saat Nellie menunggu panggilan dari pimpinan redaksi. Tuan John selaku pimpinan redaksi memanggil ke ruangannya. Di sana Nellie diperkenalkan dengan seorang penerbit surat kabar terkenal sekaligus pemilik perusahaan yang bernama Joseph Pulitzer. Suatu kehormatan bagi Nellie bisa bekerja sama dengan seorang penerbit terkenal, namun tidak dengan Joseph. Dia seperti meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Nellie. Tuan John kemudian menjelaskan tugas yang akan dikerjakan oleh Nellie, yaitu melakukan penyamaran dan menyelidiki apa yang telah terjadi di rumah sakit jiwa Blackwell. Karena konon kabarnya, setiap orang yang sudah masuk ke rumah sakit jiwa tersebut tidak akan bisa keluar lagi. Dan juga pengajuan dana untuk operasional dari rumah sakit jiwa itu ke pemerintah cukup besar setiap tahunnya. Tapi tidak ada hasilnya. Apakah pasiennya sembuh atau tidak, itu tidak ada laporannya. Dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya yang harus diselidiki. Jurnalis laki-laki yang bekerja di sana tidak ada yang berani untuk masalah ini karena terlalu beresiko, tapi tidak dengan Nellie. Dia cukup berani mengambil resiko meskipun nyawa taruhannya. Shall feign insanity and have myself commit. It is decided. Setelah menerima instruksi dari Tuan John, Nellie pun kembali ke asrama. Tidak mudah baginya untuk diterima di rumah sakit jiwa itu. Banyak tahapan tes yang harus dilakukan. Makanya dia berlatih di depan cermin agar meyakinkan mereka bahwa dirinya sedang mengalami gangguan jiwa. Keesokan harinya Nellie memutuskan untuk memulai sebuah misi di rumah penginapan yang dihuni oleh para wanita. Di sana dia melakukan tindakan-tindakan bodoh yang membuat orang lain menjadi risih. Dia menuduh gila kepada wanita-wanita yang berada di sana. Sepanjang malam Nellie mengganggu penghuni kamar lainnya sehingga mereka tidak bisa tidur. Tujuan dia melakukan itu agar semua orang yang melihatnya percaya bahwa Nellie mengalami gangguan jiwa.
crazy people about. Ternyata aksinya itu berhasil membuat mereka menjadi ketakutan sekaligus merasa kasihan kepada Nelly. Tidak ada pilihan lain, ibu kos memanggil polisi untuk ditindaklanjuti. Hello there, sweet girl. If you would like to come, I don't know you. He's a policeman. find your lost effects. Sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell, Nelly terlebih dulu melakukan beberapa tes kejiwaan di pengadilan. Polisi yang mengantarkan memberitahu Nelly bahwa dirinya kini mau diantar ke tempat ekspedisi untuk menemukan kopernya. Karena di dalam aktingnya, Nelly selalu menyebut koper yang dibawanya telah hilang. Padahal itu cuma pura-pura agar orang-orang yang melihat Nelly percaya kalau dia sedang dalam gangguan jiwa. Hakim yang melihat kondisi Nelly berasumsi, sepertinya ada orang yang dengan sengaja memberikan obat kepadanya agar lupa ingatan, lalu dibuang ke kota New York. Karena ketika diajukan beberapa pertanyaan, Nelly berpura-pura menjadi amnesia. Untuk lebih meyakinkan itu semua, hakim memanggil dokter kejiwaan. Nelly sempat panik di saat ia berhadap-hadapan dengan sang dokter, tapi untungnya dia berhasil meyakinkan mereka semua. Open. And again. Follow my hand. I'm not in the least ill. Akhirnya dokter itu membawa Nelly ke rumah sakit rujukan sebelum membawanya ke rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell guna melakukan tes lagi. Di sana Nelly menyamarkan namanya lagi, menjadi Nelly Brown. Nah, mulai dari sinilah kejanggalan-kejanggalan pun terjadi. Di saat Nelly berkenalan dengan seorang wanita bernama Anne Neville yang juga merupakan calon pasien rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell. Anne bukanlah orang yang terganggu jiwanya. Dia berada di sana karena sebelumnya dia bekerja menjadi pelayan hotel. Namun dia jatuh sakit. Akhirnya dikirimlah ke klinik untuk dirawat. Keponakan dia yang membiayai saat itu telah kehilangan pekerjaan dan tidak bisa membayar biaya perawatannya lagi, sehingga Anne dipindahkan ke rumah sakit ini. Karena di rumah sakit tersebut diperuntukkan khusus wanita-wanita sakit yang tidak mampu. Anne sudah beberapa kali menjelaskan kepada dokter dan perawat yang menanganinya bahwa dia waras, tapi dokter dan perawat mengklaim kalau Anne dalam gangguan kejiwaan, sehingga mereka berencana akan memindahkan Anne ke rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell. Terlepas dari konteks ataupun alasannya, para dokter menganggap mereka gila, menggunakan pertanyaan dan pemeriksaan mereka hanya untuk mengkonfirmasi keyakinan ini. Di sana Nelly juga melihat seorang suster yang sedang membawa bayi dari pasangan suami istri, yang belum kita ketahui apa tujuannya. Nanti di pertengahan akan terjawab. Setiap kejadian yang Nelly alami selalu ia catat di buku kecil hariannya. Tidak lama kemudian dokter lain datang untuk memeriksa Nelly. Bermodalkan beberapa pertanyaan yang diajukan saja, Nelly sudah dianggap memiliki gangguan jiwa. It's fine. Calm down, Miss Brown. Calm down. There's your sisters, aunts or uncles. Finally, keputusan akhir Nelly pun akan segera dikirim ke rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell. Tapi sebelum berangkat, kukunya dipotongi terlebih dulu oleh perawat dengan cara yang kasar. Ow! Ow! It is for everyone's safety. Ow! You are trimming my nail. Nelly dan 4 orang wanita lainnya termasuk Anne Neville akhirnya berangkat ke rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell. Seperti wanita lain pada umumnya, Nelly juga memiliki rasa takut walaupun itu di dalam hati. Dia takut jika misinya gagal, maka wanita-wanita banyak yang menjadi korban, serta reputasi perusahaan akan dipertaruhkan. Dr. Dan selaku dari pengelola rumah sakit jiwa tersebut mengawasi dari atas ketika mereka pertama kali sampai. Tidak hanya satu dokter saja yang bertugas di sana, tapi banyak dokter yang menjadi kaki tangan dari Dr. Dan. Pertama kali masuk, suasana mengerikan sangat terasa, mulai dari dikejutkan oleh seorang pasien yang aneh. Suara-suara jeritan wanita yang nampak kesakitan. Dan setiap ruangan yang begitu gelap.
Selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan perlakuan-perlakuan kejam dari para dokter dan perawat, yang dimana mereka memandikan pasien-pasiennya di tengah malam, digosok dengan batu dan dibilas pakai air es. Padahal saat itu musim salju telah tiba. Bisa kita bayangkan gimana kedinginannya mereka. Setelah selesai, tanpa dikeringkan terlebih dulu, mereka langsung dipakaikan pakaian lengan pendek, ditempatkan di ruangan gelap, kotor dan sempit. Nelly bertanya kepada perawat apakah tidak ada pakaian lain, karena aku tidak bisa tidur dalam keadaan lembab. Perawat itu menjawab, ini adalah amal. Sudah beruntung kamu berada di sini diberi tempat tinggal. Di sini Nelly tidak menunjukkan kegilaannya. Dia dengan berani mengatakan, tapi kan pemerintah sudah memberikan bantuan dana yang cukup besar untuk lembaga ini. Seharusnya kalian bersikap baik kepada para pasien, merawat dan melindungi para pasien. Dijawab lagi oleh perawat, Anda jangan mengharapkan kebaikan di tempat ini, karena itu tidak akan pernah ada. Setelah mendengar pernyataan dari Nelly, perawat itu pergi dan memberitahu salah satu dokter. Tidak berselang lama, perawat datang lagi sambil membawa minuman yang sudah diberi cairan opium. Awalnya Nelly menolak karena dia tahu dampak dari obat tersebut itu dapat secara perlahan hilang ingatan. Tapi setelah diancam oleh seorang dokter yang bernama Anton, akhirnya dengan terpaksa dia meminumnya. Setelah mereka pergi, Nelly pun memuntahkannya kembali. Keesokan harinya mereka diberi sarapan yang sangat tidak layak dengan daging yang mulai membusuk. Para pasien yang sudah lama di sana tampaknya terbiasa dengan makanan-makanan itu. Sangat jauh berbeda dengan para perawat. Mereka diberi makanan enak, buah-buahan segar dan susu. Ada satu momen di mana perlakuan tidak manusiawi dari seorang perawat yang meludahi rambut pasiennya ketika pasien itu tidak mau disuruh. Siapapun yang gak nurut sama dokter-dokter dan perawat-perawatnya, mereka gak akan segan untuk menghukumnya. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka akan membunuh pasien yang berada di sana. Bagian yang menurut Nelly tidak masuk akal, yaitu ketika para pasien ini berkumpul di satu ruangan. Mereka tidak diperbolehkan untuk saling mengobrol, tidak boleh membaca buku, harus dalam keadaan duduk tegak dengan mulut yang tertutup selama 14 jam. Bayangin, kita duduk 2 jam di pesawat aja rasanya bokong tuh panas banget. Lah ini 14 jam. Siapapun orang waras yang masuk ke rumah sakit jiwa Blackwell, perlahan pasti akan gila. Dan jika itu dilanggar, mereka akan membawanya ke bangsal penyiksaan. Keesokan harinya, ketika mereka semua sedang berjemur, Nelly menanyakan kepada seorang pasien yang bernama Leona, kenapa dirinya berada di sini. Leona menjawab, dia dimasukkan oleh suaminya sendiri karena memergoki suaminya selingkuh dengan wanita lain. Dokter yang memeriksanya saat itu menganggap bahwa Leona sedang mengalami delusi dan harus dikirimkan ke rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell. Tentu menurut Nelly itu sangat tidak adil bagi wanita-wanita yang tertindas. Jiwa jurnalisnya pun kini tambah menggebu untuk mengungkap kasus ini. Malam pun telah tiba. Suasana mencekam tergambar jelas diiringi suara-suara aneh. Nelly mulai menulis lagi di buku hariannya. Dr. Dan sang pengelola merencanakan sesuatu untuk Nelly. Dia meminta kepada Dr. Anton untuk menambahkan dosis opium yang lebih banyak agar diminum oleh Nelly. Namun semua itu selalu gagal karena Nelly selalu memuntahkannya kembali. Nelly menghampiri seorang pasien yang bernama Mary. Dia menanyakan lagi kenapa dirinya berada di sini. Mary menjawab, awalnya aku nggak tahu kalau mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa ini. Yang dia tahu, waktu itu dia keadaan sakit dan dibawa ke rumah sakit. Tapi karena keluargaku tidak memiliki uang untuk membayar, dokter mengirimku ke sini. Dari sini dapat Nelly simpulkan
bahwa pasien-pasien yang berada di rumah sakit jiwa Blackwell kebanyakan orang-orang dari kalangan miskin. Di dalam perbincangannya itu tiba-tiba Melly melihat 3 orang wanita yang diikat seperti hewan. Beberapa hari kemudian seorang pasien bernama Margaret menyiram air kepada perawat. Dan seperti yang kita duga, Margaret pun disiksa sampai meninggoy. Nelly juga melihat Leona yang dilecehkan oleh Dr. Anton. Kegilaan-kegilaan mereka mulai terbongkar oleh Nelly. Dia menulis dengan rinci setiap kejadian yang dia alami maupun ia saksikan. Tangisan-tangisan para pasien membuat Nelly bersemangat untuk mencari keadilan. Esok harinya Nelly dihampiri oleh Dr. Dan untuk menanyakan kabar sekaligus memastikan reaksi dari opium yang selama ini mereka berikan. Nelly tampak normal dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Dan. Tiba-tiba seorang pasien yang bernama Loisan pingsan. Badannya demam karena pakaian yang tidak memadai. Lalu Dr. Dan menyuruh para perawat membawa Lois pergi. Untuk ngetes ingatan Nelly, Dr. Dan mengajukan beberapa pertanyaan perihal Lois Sanz. Apa yang kamu ketahui tentang Lois dan mengapa kamu peduli? Nelly menjawab, Lois adalah orang yang waras. Tempat dia bukanlah di sini. Dia juga merupakan imigran dari Jerman yang tidak lancar berbahasa Inggris, sehingga dia pasrah ketika digugat gangguan jiwa oleh suaminya sendiri. Ternyata guys, pasangan suami istri yang bertemu Nelly saat di rumah sakit rujukan itu adalah Lois dan suaminya. Suaminya sengaja mengantarkan Lois karena suaminya khawatir akan keselamatan sang anak. Jadi Lois ini mengalami baby blues pasca kelahiran. Wajar sih bagi wanita yang baru lahiran mengalami baby blues, tapi tidak seharusnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa juga. Nanti dengan sendirinya akan normal lagi. Mengetahui bahwa Nelly masih sangat waras, Dr. Dan menambahkan lebih banyak lagi dosis opium agar cepat hilang ingatan. Namun seperti biasa Nelly memuntahkan cairan tersebut. Pada suatu hari, seorang reporter pria dari perusahaannya datang ke rumah sakit jiwa Blackwell untuk menemui Nelly. Ia ingin memastikan bahwa Nelly baik-baik saja. Nelly pun diajaknya untuk menemui pria tersebut. Setelah bertemu dengan Nelly, reporter itu pura-pura tidak mengenalinya karena gerak-gerik mereka sedang diawasi oleh perawat. Semakin hari keadaan para pasien semakin memprihatinkan. Tidak sedikit dari mereka yang jatuh sakit, bahkan banyak yang meninggoy. Nelly mengutuk keras kinerja para dokter dengan perawat yang sangat buruk dan tidak manusiawi. Dia berjanji akan menuntut masalah yang serius ini. Apa yang telah dilakukan oleh Nelly membuat mereka curiga dan bertanya-tanya siapa Nelly sebenarnya. Sampai-sampai dia berani berbicara tentang keadilan kepada para dokter. Tidak ingin membuang waktu lagi karena cairan opium yang mereka berikan tidak mempan, akhirnya dia dibawa secara paksa ke ruangan khusus untuk menyuntikkan langsung cairan opium dengan dosis yang sangat tinggi agar Nelly amnesia. Di waktu yang bersamaan datanglah seorang pengacara bernama Hendrik untuk menjemput Nelly Brown. Awalnya Dr. Dan keberatan jika Nelly dibawa sekarang dengan alasan tidak bisa menjamin keamanan kesehatannya. Namun setelah pengacara Hendrik menunjukkan surat perintah resmi dari seorang hakim yang bernama Davy, akhirnya dia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tentu semua itu sudah diatur oleh pihak perusahaan agar Nelly bisa bebas. Dr. Dan kembali ke ruangan di mana Nelly berada. Sontak dia menjadi panik di saat Nelly tidak bernafas lagi. Dia berusaha sekuat tenaga agar Nelly tetap hidup. Karena jika Nelly sampai meninggoy, maka tamatlah reputasinya di rumah sakit jiwa Blackwell. Dan jika Nelly bisa hidup, setidaknya dia berharap Nelly mengalami amnesia dan ikut pulang bersama pengacaranya sesuai perintah dari hakim. Tapi keajaiban pun datang. Nelly bisa bernafas lagi dan tidak mengalami amnesia. Sebelum kembali ke kota New York bersama pengacaranya,
Dia berpamitan kepada Anne Neville. Dia berjanji akan kembali untuk menjemputnya. Nelly sampai tidak tahu sudah berapa lama dia berada di rumah sakit jiwa Blackwell. Pengacaranya menjawab sudah 10 hari. How long was I in the madhouse? 10 days. Satu minggu pun telah berlalu. Berita tentang pengalaman Nelly selama 10 hari di rumah sakit jiwa Blackwell tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nellie Bly mendadak viral sekaligus membuktikan bahwa seorang wanita bisa melakukan lebih dari apa yang pria lakukan. Laporannya sukses mengalihkan perhatian dunia. Perusahaan Joseph Pulitzer mendapatkan keuntungan besar. Semua orang bangga dengan keberaniannya mengungkap kasus ini. Nelly ingin para wanita mendapatkan keadilan. But my only wither and die in that horrid place. Only care was for the poor and... Berkat apa yang Nelly lakukan, Wali Kota New York dan beberapa anggota dewan memutuskan bahwa mulai saat ini tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua berhak mendapatkan keadilan. Tuan John selaku pimpinan redaksi memberikan sejumlah cek yang cukup besar untuk Nelly. Joseph Pulitzer merasa sangat puas dengan kinerjanya. Namun Nelly menolaknya. Dia ingin gaji pokok sesuai yang dijanjikannya saja. Dan sisanya dia sumbangkan ke panti asuhan. Setelah itu Nelly dipanggil oleh dewan juri untuk menjelaskan kondisi di rumah sakit jiwa Pulau Blackwell. Dia bersumpah di hadapan semua orang jika yang ia katakan itu sebuah kebenaran. Untuk membuktikan semua itu, juri, para polisi beserta wakil-wakilnya pergi menuju rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell. Para dokter dan perawat yang ada di sana panik dengan kedatangan Nelly. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Tilly. Namun sepertinya Tilly sudah mulai hilang ingatan, sehingga dia tidak mengenali Nelly lagi. Untungnya ada Anne Neville yang masih mengenalinya. Meskipun Anne diancam oleh mereka, tapi Anne mau mengatakan yang sejujurnya di hadapan dewan juri. Dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nelly. Singkat cerita, hakim memutuskan untuk mengganti semua petugas rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell dan semua petugas rumah sakit rujukan. Karena petugas di rumah sakit rujukan dianggap terlibat dalam kasus ini. Dan hakim juga memutuskan untuk mengalokasikan dana sebesar $1 juta per tahunnya guna kepentingan rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell selanjutnya. Grand jury found that I was telling what was going on in Blackwell's. In spite of the attempts to cover about all I had testified. Mereka yang terlibat dihukum dengan seberat-beratnya karena telah menghilangkan banyak nyawa, pelecehan, dan kasus korupsi. Akhir kisah, Nelly bertemu dengan Anne Neville di jalan. Kini dia sudah bekerja dan berterima kasih kepada Nelly. Nah, pertanyaannya, apakah cukup sampai di sini karir Nellie Bly? Tentu saja tidak. Berselang 1 tahun, tepatnya pada tahun 1888, dari perusahaan yang sama, yaitu perusahaan Joseph Pulitzer, dia dibiayai keliling dunia untuk memecahkan kasus-kasus lainnya. Dalam kurun waktu 72 hari saja, dia banyak memecahkan kasus-kasus seperti korupsi, pembunuhan berantai, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada kok filmnya tentang perjalanan dia selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan mengenai perjalanan Nellie Bly, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya usahakan cari filmnya untuk dibahas. Nah, di tahun 1895, Nellie Bly menikah dengan pengusaha kaya raya bernama Robert Simon.
Saat itu dia berusia 31 tahun dan Robert berusia 73 tahun. Robert meninggoy terlebih dulu sebelum akhirnya pada tanggal 27 Januari 1922 Nellie Bly meninggal juga karena radang paru-paru di usianya yang ke-57 tahun. Dia dimakamkan di pemakaman pahlawan kota New York. Untuk mengenang jasa-jasanya terutama bagi kaum wanita, seorang seniman asal Amerika bernama Amanda Matthew, dia membuat patung Nellie Bly di ujung jalan Pulau Blackwell yang kini berganti menjadi pulau. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Ambil sisi positif dan buang negatifnya. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.